Halo semuanya, nama saya Raja Rana Andini Putri, NPM 2446014, program studi pariwisata. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal yang dimana jawaban ini menjadi nilai untuk ujian akhir semester pada mata kuliah public speaking. Nah, jadi di soal ini mengenai menganalisa seseorang yang hendak menghadiri seminar tapi ada beberapa problem yang ia rasakan. Baiklah, langsung saya jawab aja. Jadi yang pertama itu mengatasi rasa gugup. Nah, jadi Dika sebelum datang ke seminar, Dika latihan dulu pernapasan. Alangkah baiknya latihan pernapasan, atur pernapasan, karena sebelum untuk melakukan sesuatu yang besar, yang penting pasti kita merasakan nervous, merasakan grogi. Jadi kita atur pernapasan, kontrol emosi biar semuanya stabil. Dan lalu kita cari lawan bicara dulu, nyari teman atau keluarga yang bisa kita ajak berbicara untuk mengulang kembali penghafalannya, sehingga kita nggak ngeblank nanti waktu seminar. Lalu yang kedua, kita berpikir positif. Berpikir positifnya dalam hal ketika kita nanti seminar, kita harus berpikir kita akan berhasil. Seminar ini pasti bakal berhasil. Kita harus positive thinking. Jangan memikirkan hal-hal yang membuat kita jadi pasti ngeblank ke depannya. Lalu yang ketiga, kita melakukan hafalan 1 atau 2 menit hafalan di bagian pertama. Ini bertujuan untuk memudahkan si Dika ini untuk melancarkan seminarnya sampai selesai. Nah, pada soal yang kedua ini adalah mengenai relevannya materi dengan audiens. Jadi sebelum Dika memulai seminar, alangkah baiknya Dika ini melihat dulu audiensnya siapa, mahasiswa atau full gabung sama beberapa senior atau gimana. Nah, kuncinya Dika harus mencari materi yang relevan dengan mereka, seperti cara untuk saving money, cara untuk mengatur strategi bagaimana menjadi sukses, itu kiat-kiat menjadi sukses, atau merekomendasiin beberapa buku-buku strategis untuk menjadi sukses gitu. Karena ketika Dika menyampaikan materi yang lebih mengarah ke senior, itu pasti bakal mengurangi minat para pendengar. Pasti para pendengar bakal berpikir bahwa ini seminar yang sangat membosankan. Nah, jadi tipsnya adalah sebelum memulai seminar, Dika ini harus mengenali dulu siapa audiensnya, bagaimana atau di range umur berapa. Kalau para pendengarnya umur masih belasan tahun atau masih 20-an, 30-an, itu masih oke untuk membahas kunci untuk menjadi sukses. Nah, ini permasalahan yang ketiga, yaitu Dika sering mengucapkan kata atau Sebenarnya pada kasus ini adalah hal yang lumrah ketika kita maju ke depan. Itu adalah bentuk kalau kita sedang nervous atau kita sedang lupa apa yang mau disampaikan selanjutnya. Jadi tipsnya, ketika kita lupa, kita pelankan intonasi kita, nada kita, berikan jeda sampai kita berpikir kata-kata apa yang harus kita sampaikan selanjutnya. Dan juga kita bisa memberikan pertanyaan kepada audiens. Karena kalau kita mengucapkan atau para audiens itu pasti bakal merasa bosan. Nah, jadi kita memberikan pertanyaan kepada mereka, sedikit pemanasan biar mereka tidak merasa bosan. Padahal itu tips agar mengalihkan suasana, padahal yang dalam diri kita ini kita lupa apa yang ingin disampaikan.
Lalu ada soal yang keempat, yaitu bahasa tubuh dan kontak mata. Jadi saat Dika seminar ini, Dika terlalu banyak menggerakkan tangan dan kurang kontak mata. Nah, sebaiknya ketika kita lagi tampil di depan, kita menggerakkan tangan itu selaras dengan poin yang disampaikan. Jangan terlalu heboh, jangan terlalu gerasak-gerusuk. Jadi para audiens agak merasa terganggu, agak merasa risih. Dan juga kontak mata. Kontak mata jangan terlalu pada satu titik, atau yang paling fatal tidak mengarah sama sekali kepada audiens. Nah, jadi ketika kita tampil di depan, kita melihat ke mata kepada audiens, tapi dengan santai, dengan rileks, dan jangan lupa ekspresinya juga dikontrol sambil senyum. Jangan kayak kita berbicara kita terlalu menatap satu titik gitu. Pastinya para audiens itu pasti nggak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Oke, jadi soal yang terakhir ini mengenai keseimbangan konten. Nah, ketika kita tampil di depan, kalau bisa kita jangan terlalu full menceritakan apa isi dari Nah, ini yang terakhir, bagaimana Dika dapat menyeimbangkan konten. Ketika Dika menyampaikan suatu seminar, berhubung para audiensnya ini adalah seorang mahasiswa, nah, jadi Dika bisa menampilkan sedikit cerita inspiratif dari orang-orang yang bisa menjadi motivasi para audiens. Atau bisa juga Dika menceritakan sedikit tentang hidupnya, apa saja yang dia telah lalui untuk menuju kesuksesan. Begitu. Jadi para audiens juga merasa apa yang Dika rasakan gitu. Dan mereka juga melihat poin yang Dika sampaikan itu juga nyambung. Nah, jadi itu aja tips dari saya mengenai bagaimana cara menghandle problem-problem yang terjadi ketika kita ingin tampil ke depan. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.